Halo semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mengajak kalian membahas topik yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi generasi muda seperti kita, yaitu rendahnya literasi keuangan pada generasi muda. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Eri Pusparahayu bersama teman saya Ahmad Asnal Latif, Nur Suci, dan Naswa Marisa. Apa itu literasi keuangan dan mengapa hal ini penting? Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan keterampilan keuangan secara efektif. Ini mencakup pengelolaan uang, membuat anggaran, menabung, berinvestasi, dan memahami risiko hutang. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, indeks literasi keuangan generasi muda masih tergolong rendah, yang menyebabkan yang pertama perilaku konsumtif, terutama melalui e-commerce dan pay later. Yang kedua, mudah terjebak hutang dan pinjaman online ilegal. Yang ketiga, tidak memiliki tabungan darurat atau perencanaan keuangan jangka panjang. Dan yang keempat, kurang memahami risiko dan penipuan investasi. Dampak rendahnya literasi keuangan. Yang pertama ada individu, seperti terjerat utang, stres, tidak mempunyai dana cadangan, dan hidup dari gaji ke gaji. Yang kedua, keluarga, seperti konflik rumah tangga karena adanya masalah uang. Yang ketiga, masyarakat, menurunnya produktivitas ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial. Yang terakhir ada negara, lemahnya ketahanan ekonomi generasi penerus bangsa. Selanjutnya kita bahas tentang hubungannya dengan Pancasila. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utamanya adalah moral dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Literasi keuangan yang rendah bisa mendorong perilaku tidak jujur. Misalnya berbohong soal utang, gaya hidup mewah yang dibuat-buat di media sosial. Orang yang memahami literasi keuangan akan menggunakan hartanya secara bertanggung jawab dan tidak boros, sesuai prinsip ajaran agama tentang amanah dan kejujuran. Contoh nyatanya adalah menabung dan sedekah karena sadar bahwa rezeki adalah titipan Tuhan. Lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai utamanya adalah penghargaan terhadap martabat manusia. Generasi muda yang tidak literat secara finansial bisa jadi korban penipuan atau pinjol ilegal yang melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan. Memberikan pendidikan keuangan adalah bentuk perlindungan terhadap martabat manusia dan hak hidup layak. Contoh nyatanya adalah kampanye anti pinjol ilegal sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonomi generasi muda. Lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai utamanya adalah kebersamaan dan solidaritas. Ketimpangan ekonomi karena kurangnya pemahaman finansial bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Generasi muda yang sadar finansial cenderung mampu membantu komunitas, menghindari konflik, dan menjunjung semangat gotong royong. Contoh nyatanya adalah anak muda ikut kegiatan UMKM lokal, koperasi pemuda, atau berbagi tips menabung di komunitas. Lanjut untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai utamanya adalah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Keputusan finansial seperti mengambil utang, membeli barang, atau berinvestasi harus didasarkan pada pengetahuan dan pertimbangan matang. Generasi muda yang memiliki literasi keuangan bisa mengambil keputusan yang tepat dan tidak emosional. Contoh nyatanya adalah anak muda berpikir dulu sebelum mengambil cicilan dan konsultasi dengan orang tua atau konsultan keuangan. Terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai utamanya adalah pemerataan kesejahteraan. Rendahnya literasi keuangan bisa memperlebar jurang antara yang mampu dan tidak mampu. Pemerintah dan masyarakat harus menjamin akses edukasi keuangan yang merata, agar semua anak muda punya kesempatan yang sama untuk sukses secara ekonomi. Contoh nyatanya adalah program OJK, edukasi keuangan untuk pelajar dan mahasiswa, agar semua kalangan paham keuangan sejak muda. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah rendahnya literasi keuangan pada generasi muda merupakan tantangan besar. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut moral, sosial, dan keadilan. Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menyikapi dan mencari solusi